Shalom saudara-saudara, renungan kali ini adalah renungan yang keempat yang berjudul Mengenal Kristus. Bila saudara berminat untuk mendapatkan notifikasi dari renungan yang berseri ini, silakan klik tombol bell supaya setiap kali mendapatkan notifikasi. Juga tolong subscribe, lalu boleh like dan share kepada teman-teman untuk mendukung channel ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami memasuki renungan yang keempat tentang mengenal siapa Kristus. Bapak, bukakan hati kami supaya kami mengerti betul-betul siapa Kristus itu. Terima kasih Yesus. Amin. Mengenal Kristus. Pengertian kata Kristen yang harus kita ketahui di sini. Banyak orang yang ke gereja seperti kita, berdoa, menyembah, mengangkat tangan, memberi persembahan perpuluhan, berpakaian rapi, hidup teratur. Namun kedisiplinan tidak membuat kita menjadi seorang Kristen. Kata Kristen terjadi dari dua bagian, yaitu Christ yang berarti Kristus dan en. Kalau digabung, Christ plus en yang berarti Christian atau pengikut Kristus. En berarti pengikut di situ. Jadi seperti Lutheran adalah orang-orang yang mengikuti aliran Luther, Martin Luther King. Lalu ada lagi Protestan, adalah orang-orang yang memprotes pada masa revolusi agama tersebut. Disebut Protestan, orang-orang yang mengikuti aliran yang memprotes. Jadi Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, karena kata Kristen berarti pengikut Kristus, maka berarti orang Kristen adalah orang-orang yang mengikuti Kristus, mengikuti teladan Kristus, mengikuti apa perintah Kristus. Orang-orang Kristen berbuah roh, orang Kristen punya kasih, orang Kristen penuh pengampunan, orang Kristen tidak mendendam, orang Kristen tidak bergosip, orang Kristen tidak menyakiti orang lain, dan yang terpenting adalah bahwa orang Kristen taat pada perintah Kristus. Inilah yang disebut Kristen, pengikut Kristus. Bukan masalah apakah Anda baru saja menjadi pengikut Kristus atau sedang berbalik kepada Kristus, atau saudara pengikut Kristus yang sudah lama, bukan masalah itu. Tetapi buah-buah dari kehidupannya. Mari kita bersama melihat kembali beberapa kebenaran yang mendasar sekali mengenai Yesus Kristus dan keselamatan jiwa yang ditawarkan oleh Yesus. Pada hakikatnya, Injil yang berarti kabar baik dapat membebaskan kita dari hukuman mati yang kekal dan menawarkan kehidupan yang kekal. Sekalipun untuk benar-benar memahami Injil, sampai kapanpun manusia tak dapat menyelami sepenuhnya. Yang kedua, saudara, manusia memerlukan keselamatan. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sifat Allah yang Maha Kudus, sedangkan semua manusia berdosa dan berada di bawah hukuman Allah. Alkitab jelas menunjukkan hari ini mudah terlihat dengan akal sehat. Mungkin ada yang berakhlak, tetapi tak ada satupun manusia yang luput dari salah atau dosa dan dosa. Manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya karena dosa dan sifat yang najis dan penuh cacat celah. Allah adalah sumber kehidupan, maka orang yang putus hubungan dengan Allah selama-lamanya sudah pasti akan mengalami kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut, yaitu kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan junjungan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, janji keselamatan. Kita banyak berbicara mengenai keselamatan, bahwa Allah ingin membebaskan kita dari semua hal yang diakibatkan oleh dosa dan terhindar dari hukuman yang seharusnya kita terima, yaitu kutuk kematian yang kekal. Kebebasan memberi damai sejahtera, menjamin bahwa kita akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dan kita semua butuh kebebasan tersebut. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada kita semua ini, akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dikatakan. Nah, yang keempat, mengupas lebih jauh ayat Yohanes 3 ayat 16, menguraikan kalimat-kalimatnya untuk dapat mengerti kebenaran yang diungkapkan yang sesungguhnya begitu sederhana. Pengertian dari ayat ini. Ayat ini sangat sederhana sekali, tapi sangat dalam artinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah seluruh umat manusia di muka bumi, termasuk Anda dan saya. Jadi menurut ayat ini, Allah begitu mengasihi Anda dan saya dan siapa saja yang ada di dunia ini. Dan di bagian berikut dari ayat ini kita melihat sejauh mana Ia mengasihi kita. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan cara bagaimana Allah mengaruniakan anaknya? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dikatakan di situ. Roma 5 ayat 8. Kristus mati untuk kita. Tatkala Yesus Kristus wafat di kayu salib, Dia telah menebus membayar lunas dosa-dosa kita dengan menjalani hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Hukuman itu seharusnya untuk kita, untuk manusia. Tetapi Dia mengambil alih semuanya. Yesus menanggung semua dosa kita sekali saja untuk selama-lamanya. Sesaat sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai. It is finished." Yesus katakan itu. Yohanes 19 ayat 30. Artinya, Ia sudah selesai melakukan segala yang diperlukan supaya manusia memperoleh keselamatan. Lalu kalimat yang berikut adalah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa orang itu? Adalah saudara dan saya dan setiap orang yang percaya untuk tidak binasa. Setiap orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu dosanya diampuni, diterima dan dimaafkan semuanya, dan tidak dihukum lagi karena sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian sudah masuk dalam keluarga kerajaan Allah, disebut sebagai anak-anak Allah. Semestinya kita dijatuhi hukuman mati secara abadi dan terkucil selama-lamanya di hadirat Allah, dari hadirat Allah. Tetapi sebaliknya, malah Anda dan saya mendapat kehidupan kekal. Pada hakikatnya semua orang yang percaya kepada Yesus saat itu juga memiliki kehidupan kekal tersebut. Pada saat kita menaruh iman kita pada Yesus, pada waktu itulah juga dosa-dosa kita sudah diampuni. Kolose 1 ayat 14. Anda dan saya sudah menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Anda dan saya sudah memiliki kehidupan yang abadi. Yohanes 3 ayat 16. Ada beberapa pertanyaan di sini. Sudahkah Anda secara pribadi menyatakan percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda? Kalau memang sudah, sesungguhnya saat ini juga Anda sudah memiliki kehidupan yang kekal. Sudah ada jaminan kehidupan kekal. Karena demikianlah yang dikatakan firman Tuhan. Seandainya belum percaya, saudara, inilah saatnya untuk menerima Yesus, mengakui bahwa Yesus juru selamat kita, dan mohon pengampunan. Saudara dapat menyambut undangan ini dengan berkata, "Ya Allah yang hidup, hamba-Mu ini orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan-Mu. Oleh karena itu hamba memohon kepadamu untuk membebaskan hamba dari dosa. Engkau berkata akan mengampuni. Untuk itu hamba bertobat dan percaya akan Yesus Kristus. Hamba menerima dan mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan hamba. Dengan pertolongan-Mu, hamba bersedia untuk mengikuti dan mematuhi Kristus sebagai Tuhan, Raja yang berkuasa atas hidup hamba." Saudara harus percaya akan firman Tuhan untuk benar-benar merasa damai sejahtera, karena keselamatan saudara sudah pasti. Pelajari dan hafalkan
Kolose 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 12, dan Yohanes 3 ayat 16. Dan sekiranya pada suatu waktu saudara mulai meragukan lagi keselamatan saudara, pakailah lagi ayat ini sebagai sebuah sauh dan jangkar yang membuat iman saudara kembali kuat lagi. Jangan goyah sedikit pun. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan hari ini, firman-Mu hari ini, renungan hari ini. Kuatkan kami untuk menjadi semakin yakin bahwa Engkaulah Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Yesus. Amin.